Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Halo, apa kabar pendidikan di Indonesia hari ini di tengah wabah Covid? Ya, saya di sini hanya ingin berbincang-bincang, share pengalaman di lapangan ketika eh, menjalankan KBM di luar, maksudnya di tengah wabah Covid ini. Ya, pertama dari segi eh, pembelajaran banyak dari sekolah sudah tidak aktif untuk bersekolah, kemudian tugas-tugas dialihkan ke pembelajaran daring. Ya, selain daring kemudian ada pendampingan juga. Kemudian daring, ya daring bisa melalui Zoom dan WA video call atau berbagai macam aplikasi. Di situ sebenarnya sangat memudahkan, tapi bagi yang bisa mengaplikasikannya. Kalau yang tidak, kemungkinan juga mengalami kesulitan. Ya, kemudian orang tua. Ya, di orang tua ini ketika pembelajaran daring, banyak dari orang tua yang istilahnya curhat bahwa ini sangat sulit. Ya, memang seperti itu. Mendidik anak di rumah, ya, di sekolah itu sangat sulit. Kalau zaman dulu ya kita bisa merasakan ini ya. Kalau guru memukul siswa atau memberitahu siswa, itu siswanya akan manut, ya. Kemudian kalau zaman sekarang kan ya kita tahu sendiri bahwa siswanya juga ada yang sedikit berontak, seperti itu istilahnya ya. Nah sekarang kemudian orang tuanya ada juga yang sedikit overprotective terhadap anaknya. Nah ya kita tahu sendiri sekarang mendidik anak di rumah tidak semudah apa yang dibayangkan, seperti itu. Kemudian ketika mengerjakan tugas itu sebagian itu yang menjalankan di tingkat TK SD itu yang mengerjakan adalah orang tuanya. Benar ya? Ya. Kalau saya di lapangan itu yang mengerjakan tugas adalah orang tuanya. Jadi anaknya ya sedikit mungkin kalau diberitahu mungkin orang tuanya lebih tidak sabar, kemudian lebih mengerjakan sendiri, seperti itu. Sehingga alternatifnya para orang tua itu mencari guru yang terdekat, kemudian privat atau bimbingan belajar di rumah tersebut, seperti itu alternatifnya. Nah di sini dengan kejadian seperti itu ya banyak orang tua yang tidak bisa istilahnya KBM menjalankan materi pelajaran itu secara maksimal, tidak bisa. Nah ini diperlukan guru ya. Oleh karena itu saya mengajak kepada guru-guru muda, kepada guru-guru semuanya, kepada para mahasiswa, entah semester 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, untuk membuka rumahnya, untuk memfasilitasi anak-anak di lingkungannya untuk datang ke rumah Anda, belajar di sana. Ya, silahkan. Tentunya saya yakin mahasiswa-mahasiswa dan guru-guru muda memiliki kemampuan untuk mengajarkan siswa untuk memahami pelajarannya di sekolah. Tentunya ya, terima saja semuanya. Saya mengajak para mahasiswa semuanya, ya, entah itu nanti anak-anaknya di tingkat TK, tingkat PAUD, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA, silakan dibuka rumahnya untuk konsultasi masalah
belajar mengajar ini. Tentunya guru-guru juga terbatas waktunya ya. Kalau harus datang satu persatu di rumahnya tentunya akan terbatas. Oleh karena itu, mari untuk para mahasiswa entah jurusan apapun, saya yakin Anda bisa mengajarkan, menyampaikan materi-materi yang diberikan tugas oleh guru, kemudian diajarkan. Yakin kalau kita bisa memahami materi itu kemudian menularkan, mengajarkan kepada anak-anak itu ya. Tentunya TK, SD itu juga tidak sulit-sulit seperti itu ya. Karena pengalaman di lapangan saya itu pada waktu anak-anak belajar itu sebagian materi, misalkan membaca atau menulis ya, menulis angka 2 bagi anak di TK ya, itu pada waktu di sekolah sudah bisa, tapi ketika libur terlalu lama seperti ini itu lupa ya, jadi tidak bisa lagi itu menulis angka 2, menulis huruf A seperti itu juga mereka kesulitan, padahal waktu di TK dia bisa, tapi ketika sudah terlalu lama libur mereka jadi tidak bisa. Oleh karena itu, mari kita buka rumah-rumah kita ya, tentunya harus memperhatikan protokol COVID juga ya, pastikan cuci tangan atau hand sanitizer ya, pakai masker. Silakan membuka konsultasi di lingkungannya masing-masing, entah itu mahasiswa atau guru-guru jurusan apapun maupun matematika. Kalau minta ada anak TK, SD dan SMA misalkan minta konsultasi, silakan dilayani ya. Itu sangat membantu sekali dalam dunia pendidikan ya. Sebenarnya seperti itu. Mari kita tidak diam, tetap kita bersemangat dalam pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.